Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Kalau tidak ada yang sakit, berarti hadir semua ya? Ya. Berarti ada 20 siswa, ya? Ya. Iya. Anak-anak sudah tahu apa belum? Hari ini kita mau belajar apa? Tidak tahu guru. Tidak tahu. Jadi, hari ini kita akan belajar tema dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Jadi, kita hari ini belajar apa? Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih Mudah. pintar. Jadi dari belajar hari ini, Ibu harap nanti itu kalian bisa menyebutkan arti dan makna kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 11 dan surat Al-Mujadalah ayat 33. Pintar. Terus yang kedua, kalian itu bisa mengidentifikasi dan menjelaskan hukum bacaan al yang ada dalam kedua surat itu tadi, yaitu surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah. Yang ketiga, kalian itu bisa membaca dan menghafal Quran surat Ar-Rahman ayat 11 dan Al-Mujadalah ayat 11. Yang terakhir, kalian bisa memberikan contoh perilaku semangat dalam menuntut ilmu. Jadi kalian setelah belajar ini, nanti itu kalian biar tambah semangat menuntut ilmunya, sekolahnya, belajarnya, biar tambah Semangat. Anak-anak masih ingat apa itu tajwid? Ya. Ada yang pernah belajar tajwid? Pernah. Nah, apa? Belajar hukum bacaan apa? Apa saja yang sudah diketahui? Oh iya, Ifa Hakiki. Terus apa lagi? Informasi. Iya, terus apa lagi? Pintar. Dari semua itu kalian sudah belajar. Tapi untuk hukum bacaan al, kalian sudah belajar apa belum? Belum. Kalau belum, kita belajar hukum bacaan al. Hukum bacaan al di sini terbagi menjadi Dua. apa saja? Al-Syamsiyah, Al-Qamariyah. Ada yang tahu al-syamsiyah itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Al-syamsiyah itu adalah al, ini al ya namanya. Alif lam ini bacanya al. Ketika ada al bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, apa saja hurufnya? Ta, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dha, fa, dha, lam, nun. Pintar. Jadi dikatakan al-syamsiyah ketika ada al bertemu dengan salah satu huruf ini. Iya, al-syamsiyah. Bu, bagaimana cara membaca al-syamsiyah? Nah, cara membaca al-syamsiyah itu dengan cara diidghamkan. Jadi huruf al-nya ini melebur ke huruf setelahnya. Ya, jadi huruf al-nya melebur ke setelahnya, ke huruf yang setelahnya. Kemudian al-qamariyah. Apa itu al-qamariyah? Al-qamariyah adalah ketika al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Apa saja hurufnya? Alif, ba, ha, Apa ini? Jim, Nah, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, ya. pintar. Kalau al-qamariyah ini cara membacanya jelas. Jadi langsung tidak dileburkan kayak ini tadi. Kalau ini tadi kan masih dileburkan. Jadi misalnya An-Nas itu termasuk contoh al-syamsiyah. Iya, al-syamsiyah karena ada tandanya. Kalau al-syamsiyah itu ada tanda tasydid. Masih ingat tanda tasydid itu kayak apa? Masih. Kayak apa? Gimana? Iya, al-syamsiyah itu yang gini. Tasydid itu yang gini, yang seperti Jungkas. nah, seperti jungkas atau sisir. Masih ingat anak-anak? Nah, iya itu. Jadi hukum bacaan al itu terbagi menjadi Dua. apa saja? Al-Syamsiyah, Al-Qamariyah. Masih ingat? Dulu ada seorang manusia yang bisa pergi ke bulan. Tahu? Astronot. Nah, pintar. Itu namanya astronot. Astronot itu bisa
bisa melihat bulan. Mereka bisa sampai di bulan. Ada yang tahu kenapa bisa begitu? Tidak tahu. Karena orang-orang sekarang itu udah pandai, udah pinter, teknologinya sudah maju. Dulu tidak ada yang bisa pergi ke bulan, tapi sekarang bisa karena mereka memiliki ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Yang awalnya nggak bisa pergi ke bulan, bisa pergi ke Bulan. misalnya ibunya Mbak Kesha menjahit. Nah, bisa menjahit kenapa? Karena punya ilmu menjahit. Ya, ibunya Nova jualan, bisa jualan karena punya ilmunya Penjualan. ilmunya jualan. Karena dengan ilmu semua akan menjadi lebih Mudah. Sekarang kita bermain game yuk. Aku akan membagi menjadi 2 kelompok. Ya, berhitung dari 1 sampai 2. 1, 2, 1, 2. Iya, sekarang berkumpul dengan kelompoknya. Kita bermain game, yaitu menyusun surat. Di sini ada bacaan. Bacaannya ini masih acak. Ya, bacaannya ini masih acak. Nanti kalian susun. Ini Mbak Sikin dan kelompoknya. Nah, ini Mbak Kesha dari kelompoknya. Jadi nanti itu dengarkan dulu. Nanti itu ayatnya disusun, terus artinya disusun. Setelah disusun, dibaca bersama-sama. Setelah dibaca bersama-sama, kalian harus mencari hukum bacaan al dalam surat itu tadi. Mengerti? Mengerti. Ya, sekarang Ibu kasih waktu untuk berdiskusi. Ya, silakan. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah. Cepat sekali. Kelompok 2 atau kelompok 1? 2. Silakan kelompok 2 maju dulu. Ya. Kelompok 2 ini surat Ar-Rahman. Itu linknya silakan disatukan dulu. Ayo dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini menghadap ke temannya. Sini sambil dilihat. Ayo dibaca. Ya, Mam. Ya, Mam. Syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Golongan jin dan manusia. Iya. Jika kamu sanggup menebus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka Iya. tebuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, pinter. Ayatnya sama artinya sudah dibaca. Sekarang coba dicari hukum bacaan alnya. Ini dilingkari ya, mana saja hukum bacaannya. Di garis bawahi nggak apa-apa. Iya, terus dihitung ada berapa hukum bacaan alnya? 1, 2, Iya, terus 3, 4, 5. Iya, berarti dalam surat apa ini anak-anak? Surat Ar-Rahman. ayat 11. Loh, ayat berapa 33? tadi? Iya, ayat 33. Ada berapa tadi hukum bacaannya? 5. Ada 5. Apa saja? Al-Jinni. Ya, apa itu? Al-Jinni hukum bacaan apa? Iya, karena ada alif lam atau al bertemu dengan huruf pinter. Selanjutnya ada kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 1. Ya, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, artinya sekarang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Iya, pintar, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang coba dicari hukum bacaan alnya. Di garis bawahi, ayo. Mana saja? Iya, terus? Ada lagi?
Mbak Nova? Ya, betul itu. Terus ada lagi? Ya. Sudah? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kalian sudah bermain game, sudah menyusun surat Ar-Rahman. Al-Mujadalah. ayat berapa? 11. Ini ayat? 33. Kalian sudah paham apa belum? Ini maksudnya apa, Bu? Jadi dalam surat Ar-Rahman ini dijelaskan bahwa kita manusia dan jin itu jika memiliki keinginan yang tinggi. Kalian pernah nggak memiliki keinginan yang tinggi? Apa? Apa itu namanya? Cita? Boleh. Cita-cita itu juga keinginan yang tinggi. Jadi ketika kalian punya cita-cita yang tinggi, harus mengandalkan. Kalian harus mengandalkan kekuatan dari Allah. Apa itu, Bu, kekuatannya? Nah, ini kita manusia ini dikasih akal. Tahu kan, dikasih akal. Akal itu gunanya untuk apa? Untuk berpikir. Nah, oleh karena itu, karena kalian diberi akal untuk berpikir, maka kalian harus menggunakannya. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara akal digunakan untuk berpikir. Caranya dengan pintar. Jadi kalian di sini nih belajar. Belajar untuk apa? Biar mendapat ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan semuanya akan menjadi lebih Mudah. Kalian pengen jadi chef, dengan ilmu pengetahuan bisa jadi chef. Ini yang mau jadi bu dokter bisa jadi bu dokter. Kalau kalian punya ilmu Pengetahuan. pintar. Selanjutnya Al-Mujadalah ayat 11. Ya, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman, terus apalagi selain orang beriman, orang yang berilmu. Nah, orang yang beriman dan berilmu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Kenapa, Bu, kok bisa orang berilmu sama beriman mendapat derajat yang lebih tinggi? Karena orang yang derajat dan ilmunya itu lebih tinggi, dia lebih dihargai. Dia lebih bisa memberi arahan-arahan yang baik kepada teman-teman atau masyarakat sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, orang yang beriman dan memiliki ilmu tinggi, dia derajatnya lebih tinggi. Iya, derajatnya lebih tinggi. Dari sini sudah terlihat kalau Allah itu memuliakan orang-orang yang derajatnya tinggi, yaitu orang yang berilmu dan beriman. Apa kalian nggak pingin jadi orang yang dimuliakan oleh Allah? Ingin. Iya, kalau kalian ingin, maka kalian harus bersemangat. Kalian harus bersungguh-sungguh dalam menuntut Ilmu. Jadi anak-anak, dalam kedua surat ini kalian diperintahkan untuk menuntut Ilmu. Ya, kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dijelaskan dalam Islam bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Adapun hadisnya berbunyi, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Sampai sini paham semua ya? Paham. Baiklah, kalau kalian sudah paham, ini jangan lupa ya, bukunya yang ada soalnya itu pilihan ganda sama uraian di buku paket, tolong dikerjakan. Terus ini juga dihafalkan ya. Jangan lupa, materi minggu depan itu kita belajar tentang hidup bersih dan nyaman. Ya, siapkan materinya, belajar di rumah. Jadi minggu depan ibu tinggal mengajarkan saja. Untuk kalian semua, jangan lupa tetap semangat dalam meraih cita-cita, belajar, dan menuntut ilmu. Kalau sudah paham semua, ibu tutup pelajaran kali ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, itu saja pelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kalian semua tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi